Halo, bertemu kembali bersama saya. Eh, Bertemu lagi bersama saya di workshop daring Open Tunes yang kelima hari terakhir untuk workshop daring. Mengingatkan kembali, program ini merupakan persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru bekerjasama dengan Uvisual. Lalu selanjutnya untuk yang mengikuti workshop sampai akhir, sampai sekarang, terima kasih. Dan jangan lupa untuk mengupload karya animasinya berupa video ke Instagram dengan follow dan tag mention @budaya saya dan Uvisual. Juga memasukkan tagar bahagia di rumah Kemendikbud RI budaya saya Uvisual. Maksimal upload pada hari Sabtu sekarang. Dan jangan lupa hadiahnya keren-keren. Nah, untuk hari ini, bentar. Untuk hari ini kita bakalan membuat animasi kamera dan juga backgroundnya. Kita lihat ini yang nonton udah lumayan banyak. Ada 10 orang. Ada Mas B juga. Halo Mas B, salam animasi. Kita lanjut. Nah ini saya pakai yang kemarin, yang robot Iron Man. Mana robotnya? Oh iya. Huh. Nah, robotnya sudah datang. Karena kemarin udah dianimasiin ya. Di ini superhero landing. Sekarang kita bakalan bikin backgroundnya yang sederhana juga. Pertama saya rapihin dulu ini layarnya. Kita ke room yang animation di atas. Nah ini kan layarnya itu banyak. Kalau terlalu banyak nanti bakalan jadi liar layarnya. Jadi pusing. Nah, supaya kita nggak mengganggu layar yang robot ini karena udah dianimasiin, kita bakalan menggabungkannya. Jadi di grup, kalau di sederhananya di grup. Jadi tinggal di select aja, terus tekan shift. Terus kalian mau sampai mana yang di grup, sampai kaki kan semuanya. Lalu diklik kanan. Klik kanan terus collapse. Di sini collapsing column. What do you want? What you want to do? Ini apply aja. Nah kan jadi hilang. Ada di sini. Jadi ini udah jadi satu layer ya.
karena udah digabungin di grup. Kalau misalnya mau diedit-edit lagi atau mau ditambahin animasinya, tinggal diklik kanan aja. Terus open sub exit. Jadi collapse itu untuk membuat sub exit. Jadi membuat exit di dalam exit atau membuat timeline di dalam timeline. Jadi kalau kita open, nah ini bakal keluar lagi. Kayak gitu. Nah sekarang kita lock aja yang ini, yang robotnya, biar nggak keganggu-ganggu. Nanti kalau kegeser-geser bisa berabe. Ada, kita lihat ada yang komen ini. Ada Rasya. Halo Om. Halo Rasya. Kita bikin background yang sederhana aja. Misalnya ini di ceritanya robotnya di perkotaan. Kita bikin kotak-kotaknya dari kotak aja. Rectangle. Size-nya diatur. Saya kecilin aja size-nya. Biar fokusnya ke karakter, jadi ininya size-nya 2 aja. Kita bikin background-nya. Oke. Ini kita kasih nama background 1. Disingkat aja. BG1. Bentar. Ini agak nggak enak kayaknya kameranya. Nah udah. Sekarang lanjut ya. Ini kita bikin backgroundnya yang di belakang misalnya. Dibikin kayak kota, gedung-gedung gitu kan. Terus mau ditambah lagi misalnya ada yang segitiga. Di sini juga ada misalnya. Nanti dibikin siluet aja. Terus ada yang bulat juga. Kayak gitu. Oh ini bawahnya jangan lupa. Kita sambungin aja. Bikin kotak. Ya. Nah ini kita sembunyiin dulu aja robotnya. Kita warnain dulu. Ini untuk background kotanya yang belakang. Nah, di mana warnanya? Oh iya, di room yang awal. Di my room. Bikin style baru. Kita samain semuanya aja. Ya, warnanya. Nah ini tinggal di drag aja. Jadi kita bikin siluet. Loh ini nggak kebawa. Kenapa ini yang kebawa? Kita bikin lagi aja kotaknya. Biar ditambal. Masih nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya?
gitu aja. Nah ini untuk backgroundnya bisa diatur lagi, soalnya agak ini aja. Ini juga ini bisa dikasih jarak aja biar nggak terlalu padat. Ini juga, nah hilang, warnain lagi. Kenapa nggak bisa diwarnain ya? Ya udah, sambungin lagi aja. Oh ini kayaknya nggak usah. Kayaknya yang ini juga biar nggak terlalu dempet. Nah gini aja. Kasih warnanya misalnya biru muda, biru tua. Kayak gini. Kayak gini cukup kayaknya. Nah ini malah di frame 90. Geser dulu ke satu aja. Baru ini ditambahin. Robotnya malah di belakang. Kita bikin ke depan dulu, di sini aja biar kelihatan. Yang ini digeser aja ke atas. Terus kita bikin ininya lagi, backgroundnya lagi, satu lagi biar dua lapis. Bikinnya di sini aja deh. Tambah vektor layer. Yang satu ini agak muda. Kita ngambil dari sini aja. Copy. Nah ini yang satunya lagi agak muda warnanya. Kita kasih autofill aja biar langsung ada warnanya.
kayak gini, terus tambah foreground, tambahin lagi, bikin foregroundnya. Ini juga sama malah di layar 90. Gak apa-apa, tinggal digeser aja ke satu. Panjangin ke 90. Nah, tambah lagi layarnya, oke. Ini di layar satu berarti. Misalnya kita tambahin circle aja, warnanya abu aja. Tambahin warna hijau aja. Biar ceritanya ini semak-semak. Ini hapus aja. Segini dulu aja cukup. Kita kembali ke layar animation, ke room animation. Kita lihat di sini. Jadi ini tuh kita bisa ngatur kejauhannya, atau kita bikin seolah-olah background yang paling belakang itu jauh. Jadi caranya kita masuk ke 3D view. Di atas ini viewer, ada 3D view. Nah ini, jadi misalnya kita pengen yang tadi di depan itu, yang ini misalnya, yang semak-semaknya bikin di depan. Terus klik yang animate tool. Oh, ini belum dipanjangin. Kita fill aja. Yang ini ditarik ke depan. Sorry. Nah ini, kalau ada kursornya udah berubah jadi Z, berarti itu ke sumbu Z, udah masuk ke 3D. Kita tarik layarnya ke depan. Kalau sambil pencet Ctrl. Nah, kayak gitu. Kira-kira di sini aja. Terus sama yang ini juga, yang biru muda. Kita tarik dikit ke depan. Terus balik lagi. Nah ini otomatis jadi agak gede. Dan robotnya jadi di belakang. Yang robot juga kita tarik lagi. Oh, nggak bisa di lock, lupa. Tarik ke sini, deket yang biru aja. Harus kita lock lagi biar nggak ke geser-geser. Nah, ini yang garis merah ini kameranya. Jadi kalau kita lihat, ini tadi kan pas kita geser ke depan, ini berubah jadi gede nih.
yang ijo-ijo ini, sama yang kota belakangnya jadi agak jadi gede. Itu karena eh ya kayak kita ngelihat di kamera aja. Objek yang paling depan itu kan pasti terasa lebih besar gitu, yang lebih dekat ke kamera. Jadi makin gede perspektif gitu. Kita scale aja. Ini kecilin, sama yang biru juga kecilin segini misalnya. Nah, jadi karena ini kameranya, kamera udah ada di sini. Jadi udah otomatis ada dari awal. Nah, kita kontrol kameranya juga bisa pakai yang animate tool ini. Jadi kalau digeser-geser, nah ada efek kameranya seakan-akan yang paling belakang itu jauh, padahal 2 dimensi kan. Ngefek juga ke robotnya juga, soalnya tadi robotnya digeser ke depan, robotnya jadi dia seakan-akan lebih dekat ke kamera. Oh ya, robotnya belum dikecilin. Kecilin dulu robotnya. Segini aja deh. Kita lihat di frame 2-nya. Oh, dia turunnya di mana? Oh, di sini. Berarti robotnya tadi kayaknya kekecilan robotnya. Kita lihat turunnya di mana? Nah, ini pas kameranya, berarti pas aja di sini. Dikira-kira aja dulu. Kita lihat di komen ada Vanes. Halo Vanes. Kita lanjut ya. Nah, ini kameranya udah ada gerakan kuncinya tadi. Jadi saya coba kameranya dari zoom misalnya. Kan bisa dari sini juga ngaturnya. Tuh. Ini zoom. Kita berarti dari frame ke jadi gede lagi. Reda. Frame kedua. Ini kan ceritanya
robotnya dari atas. Kita ikutin robotnya aja. Tunggu dari atas robot. Terus pas di sini ikut kameranya. Kalau pengen lurus kayak gini, gerakannya lurus kayak gini tuh sambil tekan shift ya. Jadi kameranya overlap. Pas di sini juga kameranya kita bikin overlap ke bawah. Kayak gitu. Kita coba lihat dulu. Nah, kalau pengen lihat preview kameranya di sini ada tombol kamera view. Jadi ini tampilan kameranya kayak gini. Nah, jadi seakan-akan kameranya goyang gitu. Kita lanjut, balik lagi ke drawing view, kamera stand view. Kita coba animasiin lagi kameranya. Setelah dia, ini mana tadi timelinenya ini? Setelah ke bawah, diam. Diamnya sampai sini berarti. Kita geser aja dikit. Terus kita ngikutin robotnya aja. Jadi robotnya agak ke pinggir, senternya juga ikut ke pinggir. Terus bikin kameranya agak zoom. Sorry. Kalau zoom di sini berarti. Agak zoom. Kita lihat se-zoom apa? Oh ya. Kayak gini. Oh, ini malah kameranya yang ikut semua. Bentar, ini key-nya mana? Oh iya. Kayaknya ini kan tadi salah, harusnya dari key yang pertama. Ada yang bertanya dari Siti. Halo Siti, Siti sudah kembali lagi. Kak boleh jelasin kamera overlap itu apa? Kamera overlap. Jadi
Itu istilahnya buat kameranya dia mendahului dari gerak si robotnya. Jadi kalau di sini kan kameranya tadi di atas, terus pas robotnya ke bawah kameranya lebih cepat dari robot. Jadi kameranya udah nyampe duluan gitu. Kayaknya ini dikuncinya harus benar-benar full. Jadi tiap key-nya harus dikunci. Soalnya tadi nggak ngikut kameranya pas di zoom. Kita bikin key lagi di sini. Di sini misalnya jadi gede, kan bener. Kalau dikuncinya full, dia bakalan ngikut. Coba balik lagi ke yang tadi yang ngezoom. Biar ada efek ininya. Nah, jadi seakan-akan kan ininya juga jadi menjauh pas di zoom. Jangan lupa di save. Ada yang bertanya lagi. Raisya Akbar, Kak tolong jelasin dong apa bedanya overlapping action sama follow through. Jadi kalau yang itu udah dibahas sebenarnya di video yang di workshop daring yang ketiga kalau nggak salah, yang karakter ya, yang bikin action yang mukul tuh kan, yang mukul tuh pakai gelang. Nah kan di situ dijelasin di mana follow through ya sama overlapping actionnya. Bisa dinonton ulang aja. Nah ini jadi sebenarnya untuk ya saya ingetin lagi yang frame satu ini default frame, jadi kita nggak pakai. Soalnya ini buat nyimpen eh, gerakan ya atau pose pose tegaknya si robot. Jadi di playnya itu dari frame 2. Nah dari sini. Tadi zoom out dulu. Atau di fit to window. Nah kayak gini. Kita coba play. Ini playnya di frame 24 frame per second. Jadi agak cepet sekali. Nah ini kalau sambil di dubbing keren. Kalian juga boleh nyoba. Sebelum pernah masukin sound ke sini soalnya. Bisa kalau nggak salah di importnya.
Di sini tulisannya ada lip sync-nya doang. Nah, mungkin ini buat yang kamera. Sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak buat kamera? Ah, ada Vanes, ada nanya, Pak, lip sync-nya Pak, saya bukan bapak kamu. Maaf. Ah, jadi Vanes itu murid saya di sekolah, manggilnya bapak. Lip sync. Buat lip sync kayaknya nanti. Soalnya nanti bakal panjang lagi videonya. Mungkin nanti saya bikin di video berbeda deh. Gak akan keburu soalnya waktunya. Kalau lip sync kan kita harus bikin mulutnya dulu dari huruf-huruf vokal yang dipakai. Mulai dari A, I, U, E, O, gerakan mulutnya kayak gitu. Oh, yang tadi ini Siti mau nanya lagi, yang buat zoom in, zoom out itu kah harus dikunci dulu? Tak kak, maaf kurang paham. Nah jadi yang tadi kan yang pertama sebenarnya kalau dijelasin itu lebih ribet lagi. Nah di sini sih sebenarnya ada di function editor bakal kelihatan. Jadi kalau kita saya geser dulu ke atas ya. Nah kayak gini. Kenapa tadi harus dikunci dulu? Kan pas kalau kita gerakin kameranya, saya jelasinnya pelan-pelan, takut salah juga. Soalnya ini agak rumit. Pas kita gerakin kameranya, di sini tuh ada angka-angka nih. Jadi ini tuh catatan geraknya tuh sejauh mana atau yang gerak tuh apa aja. Kalau misalnya angkanya berubah,
angkanya berubah kan ini kamera. Ini tuh sumbunya kalau nggak salah. Ini sumbunya. Terus ini sumbu Z-nya. Jadi kan di sini dilihat di sini nih. Kameranya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah geraknya yang dikunci itu dari frame 2 ke 4. Nah, ini dari 2 ke 4. Lihat ini. Nah, ini yang geraknya tuh kan dari 300 ke 2. Jadi pas tadi zoomnya itu kan atau yang di bawah aja pas zoomnya dimainin. Ini zoomnya masih 16 sama-sama semua. Nah pas di sini kan kita tadi gerakin kameranya aja ke atas ke bawah nggak dikunci dulu. Nah kalau kita gerakin nggak dikunci dulu itu kan otomatis. Jadi yang pindah-pindah ini tuh sebenarnya otomatis. Pas kita gerakin ke bawah dia bakalan otomatis ininya berubah angkanya. Karena yang dipindahin itu doang dari atas sana, jadi yang zoom ini nggak ikut tadi tuh, jadi nggak ikut ke kunci. Pas kita nggak kunci, pas kita mau zoom di sini di frame 21 tadi, zoomnya ini nggak ada animate-nya. Jadi pas kita play dia malah jadi zoom terus, dari awal jadi zoom terus. Soalnya kita nggak kunci dari pertamanya atau kita nggak animate dari pertamanya. Kita nggak otak-atik zoomnya. Jadi pas di sini kita kunci dulu, terus kita bikin kunci lagi di bawahnya. Baru ada animate-nya dia lagi ngezoom. Nah Z-nya itu berubah dari 16 ke 9. Kayak gitu. Jadi kalau udah sampai function ini ya gimana ya? Jadi lebih sulit. Ini baru yang kamera aja. Apalagi kalau bukanya yang ini nih yang calls 4. Nah ini ada digesernya. Oh ya karena ini grup jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan kunci-kuncinya. Ya. Terus ada juga di sini curve editornya. Kalau mau mempelajari ini nanti lagi lah. Soalnya agak rumit kalau kesini-kesini. Ini jadi ke pencet. Uh, 24. Untuk selanjutnya kita akan coba render. Kita render jadi movie. Sebelum render, saya break dulu ya sebentar. Jadi kita break dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana dulu.
Oh, ya saya balik lagi. Tadi ambil minum dulu ke bawah. Sekarang kita lanjut ya. Tadi itu sampai mana ya? Sampai mana ya tadi teh? Eh, oh iya render. Lupa. Kita mau render ininya jadi berupa video. Oh ini sebelumnya ada yang nanya Siti lagi bertanya. Iya. Kakak belajar OpenTunes berapa lama? Kok kayak udah tahu semua padahal kan kakak seringnya pakai software lain. Eh, saya belajar OpenTunes sebenarnya udah tahu OpenTunes itu sejak dari 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu kalau nggak salah. Nggak tahu 3 tahun yang lalu. 2017 berarti 3 tahun ya. 3 tahun. 2017. Waktu itu nyoba-nyoba aja. Tapi karena masih sedikit yang bikin tutorial, jadi waktu zaman itu tuh, waktu dulu tuh jadi agak susah belajarnya mau ke siapa gitu. Soalnya kan softwarenya masih baru juga. 2016 kalau salah softwarenya tuh. Jadi baru tahu itu awal-awal 2017 terus nyobain tapi karena masih dikit-dikit yang bikin tutorial di YouTube juga masih dikit. Terus baru dibuka lagi tahun kemarin kayak sambil ngulik-ngulik software lain juga. Dan ini OpenTunes itu kayak Toon Boom sih, mirip-mirip Toon Boom. Pertama-tama awalnya tuh saya dulu pakai Adobe Flash. Kalau yang sekarang kan berubah nama jadi Animate tuh. Jadi Adobe Animate. Kita sambil render aja. Nah, ini rendernya tuh ada di sini. Di sini ada output setting, ada preview. Ini buat preview. Nah, ini previewnya. Jadi preview itu sama di render cuma dalam kualitas yang enggak full. Jadi lebih apa ya? Enggak full aja. Rendernya jadi kapasitasnya lebih kecil lah gitu. Karena untuk preview aja. Sedangkan kalau mau render itu di sini kita bisa langsung klik render, tapi kalau yang mau formatannya diganti bisa di sini. Nah, ini karena kameranya cuma satu, jadi di sini ada rendernya kamera satu. Terus di sini tuh apa ya? Oh, ini ukurannya. Ukurannya mau berapa? Atau resolusi layarnya. Di sini juga kalian kalau mau pakai yang udah ada bisa. Kita yang custom aja. Pilih yang custom. Terus di sini mau di render dari frame berapa? Karena kita frame yang kedua tadi, ini ditulisnya frame 2. Sampai ke N-nya itu 90. Terus ini file setting. Di mana filenya? Di save-nya. Ini tadi di sandbox. Sandbox itu sebenarnya dari OpenTools-nya. Jadi kalian sebenarnya bisa mau save-nya di mana aja terserah kalian. Jadi kalau yang sandbox ini emang project-nya di sandbox. Jadi kan tadi kalau yang dari awal-awal tuh pertama kali buka OpenTools itu bakal keluar startup-nya itu. Nah, di situ kalian bisa bikin file project-nya kalian mau disimpan di mana.
kayak gitu. Ini biarin aja kayak gini. Terus ini namanya mau diganti aja jadi robot Iron Man. Iron Man. Nah, ini formatnya. Di sini ada 3GP, AVI, BMP, terus JPEG, MOV, ini PNG, RGB, TGA, TIFF. Jadi kalau misalnya formatan gambar kayak JPEG, terus PNG, TIFF. Nanti gambarnya itu jadi bakalan berupa sekuen. Sekuen itu jadi gambarnya jadi banyak, satu frame. Nah, kayak gitu jelasnya. Jadi kita pakai MOV aja. Terus ini ada optionnya, ini apa? Oh, kalau di layar nggak kelihatan ya. Ini option buat MOV. Saya ganti dulu yang ini. Nah, ini jadi keluar kayak gini. Kalau kita klik option, dia keluar compression setting buat MOV-nya. Mau yang mana? Saya pakai yang ini aja, yang video, yang defaultnya aja ya. That's all. Terus di sini ada other setting. Kita lihat ada apa. Oh, ini settingan buat lebih jauhnya lagi. Sekarang kita coba render aja. Ini other settingnya di close dulu aja. Terus render. Nah, kalau udah di render dia bakalan keluar kayak gini. Ini kayak playernya gitu. Nah, karena belakangnya tadi nggak dikasih langit, diputihin aja. Belakangnya jadi gelap. Tapi nggak apa-apa, ini buat tes aja. Buat contoh aja nih. Nah, ini. Nanti hasil rendernya itu tadi ada di file project. Di file project yang kita save. Kayak gitu. Kalau di sini jadi nggak kelihatan ya. Saya nggak klik ini juga jadi nggak ada. Kayaknya pakai yang ini berarti. Oh, ini berarti yang tadi nggak kelihatan. Saya ngejelasin. Ini ada yang bertanya. Kita lihat. Venice. Dunboom dihianati. Enggak dihianati. Saya tetap bisa Dunboom. Apa aku programnya crash seperti biasa, nggak bisa render. Wah, sepertinya kamu harus beli laptop baru. Atau nggak pakai komputer atau jangan pakai laptop. Siti cepet banget kah rendernya ya. Sebenarnya ini tergantung dari kita animasinya isinya apa aja. Karena kita bikinnya simple, jadi rendernya cepet. Sedangkan kalau kita masukin efek-efek, misalnya saya di sini mau kasih efek gitu, new efek di sini nih. Sini banyak kan, ada light, bla bla bla. Kalau misalnya bahkan ada shader juga.
bikin ada fireball, star sky, sunflare, wavy, GPU radial blur. Nanti ngaruh juga efek itu ke rendernya ya. Bakalan lebih berat juga sih. Sama di Toon Boom juga gitu, saya pernah nyoba kasih efek banyak banget. Rendernya jadi lama, sejam. Padahal cuma beberapa frame, cuma 100 framean gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi nggak? Kita lihat. Masih Venice ini. Gak bisa beli laptop baru atau PC. Di sini Venice Nodes biar rame tutorialnya. Nodes itu tidak menyenangkan Nodes itu. Nah, kita lihat. Nah, ini notes. Apakah ini terlihat menyenangkan? Tidak kan? Ini baru 4 notesnya. Nah, belum lagi ini di dalam sini tuh. Isinya kan tadi robot. Open sub. Kita lihat. Nah, ini jadi masuk ke robot. Masuk lagi ke robot. Karena ini kita tadi buka yang sub exit-nya, kita jadi masuk ke layar yang robot tadi. Jadi kalau mau balik lagi tinggal klik kanan lagi, close sub exit. Nah, ini kebayang ya, baru satu karakter, apalagi yang karakternya banyak di dalamnya. Apalagi yang karakternya lebih kompleks lagi, yang matanya misalnya bisa ngedip atau mulutnya pakai lip sync. Jadi lebih ribet lagi. Oh iya, ada yang nanya lagi. Kak, kalau besok live-nya jam 4 sore juga. Besok, iya kalau nggak salah jam 4. Kalau besok talk show lagi. Jadi untuk workshopnya cuma sampai hari ini aja. Besok talk show-nya tentang bedah karya. Jadi kita akan membahas karya dari visual juga. Yang karya yang dibedah itu ada video klipnya Rini Idol. Video klipnya Rini Idol yang super power gitu. Ya, super power. Saya ikut bikin juga di sana. Yang mau nonton tinggal dicari aja di YouTube ada. Oh ya, sama ini juga yang animasi itu video klipnya Elo. Video klipnya Elo yang hanyut. Besok bakalan dibedah juga, jadi bakalan diceritain proses bikinnya kayak gimana, pusingnya kayak gimana.
Jangan lupa besok nonton ya talk show-nya. Soalnya nanti bakal bedah karya animasi juga. Ini ada yang bertanya, Siti. Kak boleh saran gak search di Google Web atau apapun itu buat cari referensi background animasi yang bagus. Cari referensi background animasi yang bagus di mana ya? Sebenarnya di Google juga tinggal di ini aja. Di search aja konsep art kayak gitu. Terus di ini di website tentang desain atau seni di Behance. Terus ini apalagi ya, banyak sebenarnya di Pinterest juga bisa di search aja buat konsep art background gitu animasi. Ada yang bertanya, kakak yang baik hati, ini teman saya ya, Nisa, Khairu Nisa. Hari ini gercep ya belajarnya. Iya, soalnya ini yang terakhir juga. Kita cuma animasi kamera sama render. Sebenarnya masih banyak yang bisa dipelajari untuk OpenToonz ini. Hari ini gercep. Kakak mau nanya tuh, prospek animasi buat industri kreatif gimana? Kendala animator di Indonesia apa? Lebih baik workshop online atau offline? Wah, ini pertanyaannya berat sekali. Harusnya harusnya yang kemarin tuh yang di workshop hari di talk show hari pertama nanyanya sama Kang Irfan tuh. Kang Irfan kan Kang Irfan juga guru saya. Atau enggak ada yang mau bantu jawab Mas B? Mas B tolong Mas B. Sebagai senior animasi, Mas B juga guru saya. Kalau menurut saya, prospek animasi buat industri kreatif di Indonesia ya. Ya, kalau dari bukunya Mas B mah, animasi bakalan menjadi ini penyumbang devisa negara terbesar. Jadi sangat menggiurkan animasi itu. Soalnya kan sekarang juga banyak yang membutuhkan ya kalau animasi. Entah itu di iklan atau misal kayak tadi saya bikin video klip tahun lalu. Dan sekarang juga kalau lagi pandemi kayak gini tetap ada yang membutuhkan animasi. Kendala animator di Indonesia apa ya? Saya kurang berpengalaman kalau di situ karena saya lebih ke freelance animatornya. Jadi kalau misalnya di industri itu saya belum berpengalaman. Terus ada lebih baik workshop online atau offline. Sebenarnya dua-duanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya workshop offline kan kita bisa datang aja ke ininya, atau bisa interaksinya itu secara langsung, bisa lebih cepat gitu. Kalau mau nanya, kalau di offline, kalau online kan ya seperti ini aja. Atau enggak ada yang lebih
eksklusif lagi workshopnya. Jadi bisa langsung video call, tanya jawab sama instrukturnya kayak gitu. Atau nggak ikut pelatihan yang di Bali dari Balai Diklat Industri. Saya juga ikut pelatihan di sana tahun lalu dan alhamdulillahnya saya lulus. Sama Mas B bareng pelatihannya. Kita lihat ada yang bertanya lagi nggak? Soalnya ini udah beres. Ada yang ditanyain tentang render. Oh ya, sebenarnya tadi ada yang render fast render to MP4. Nah kan kalau MP4 lebih ini ya, lebih universal gitu, bisa dikirim lewat HP atau bisa langsung diupload. Jadi kalau yang ini nih, yang tadi yang apa? Render to MP4 itu harus ada plugin-nya ternyata. Jadi di sini error. Soalnya belum lupa di komputer ini belum diinstal pluginnya. Cara install pluginnya sebenarnya gampang. Ada di tombol rahasia itu. Di tombol rahasia. Jangan lupa ya. Jadi bisa dilihat aja di tombol rahasia di help. Jadi kalian tinggal minta tolong help online manual. Kalau diklik online manual nanti bakal keluar. Set. Nah, saya udah siapin. Di sini ada using FFmpeg with OpenTunes. Jadi tinggal diklik aja. Nah, di sini ada gimana cara installnya juga. Kalau di sini masih bahasa Inggris, kalian bisa translate ke bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia kayak gitu. Untuk membuat animasi sebagai MP4. Ya. Jadi kita harus unduh dulu atau download dulu FFmpeg-nya itu yang buat sesuai sistem operasi kalian, terus diinstal. Ya diinstal aja, sama aja menginstal. Bikin folder FFmpeg, disimpannya. Kalau saran saya mah ya disimpannya digabungin sama folder OpenTunes aja, biar nanti nyari ininya biar nggak susah. Nah, nanti tinggal di setting di mana letak FFmpeg-nya. Terus nanti otomatis bakal, kalau kalian buka OpenTunes, otomatis bakal ada MP4 atau MP4 kayak gitu, baru bisa di render langsung ke MP4. Jadi nggak usah ini lagi aja, nggak usah kita pakai software pihak ketiga untuk bikin jadi MP4-nya. Kan kalau tadi MOV ya, kayak gitu. Ini Siti bantu jawab. Kendala animator Indonesia adalah menurut saya dana. Karena kan buat bikin karya animasi itu butuh dana yang besar. Jadi dana adalah kendala animator Indonesia buat menduniakan animasi Indonesia. Mungkin bisa juga sih kayak gitu. Sebenarnya ya banyak studio animasi atau animator yang mengerjakan project dari luar juga. Bahkan kan ada yang di ini juga kan, yang bikin anime juga kan ada yang dari Indonesia kalau dilihat di kreditnya.
Nisa, hayo bikin studio animasi, hayu. Bikin studio animasi. Oh ya, buat kalian untuk yang mau belajar ke depannya bisa aja lewat tutorial sama yang tadi baca-baca ini, baca-baca dari user manualnya, karena ini adalah salah satu langkah yang tepat juga. Ada Raisya. Kalau aku kenal sama Om Roni Gani, animator Indonesia yang ikut ngebuat Avenger. Oh ya, Om Roni Gani itu yang itu ya, dari bengkel animasi. Nah, bengkel animasi juga sering ngadain acara-acara sekarang. Tadi kalau nggak salah ya, ada ini juga uh, sharing session kalau nggak salah. Yang tahun lalu juga saya ikut yang eventnya. Nah, mungkin segitu dulu untuk tutorialnya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya untuk workshop daring kali ini. Karena kenapa sekarang cepat sekali? Karena materi untuk yang sekarang cukup mudah untuk diikutin. Jadi kita buat animate kamera sama background aja. Dan sebenarnya kalau tadi backgroundnya lebih detail lagi, kalau backgroundnya lebih detail lagi, ya bakalan lama. Jadi saya bikin objek sederhana aja. Jadi saya bikin objek sederhana aja. Dan sekarang terima kasih sudah mengikuti workshop daring. Untuk yang mau bertanya, kalian boleh kontak saya di mana ya? Di Instagram aja biar ini ya. Kalau yang mau nanya-nanya lebih lanjut gitu tentang OpenToons atau tentang animasi. Di Instagram saya @a_dym, atau saya ketik di ini ya, di komen. Nah, sambil promosi lumayan. Kita mutualan di Instagram. Dan jangan lupa bagi yang mengikuti workshop ini terus bikin karyanya berupa animasi, video animasi, diupload ke Instagram, dan
wajib harus follow dan mention @budaya saya, @yuvisual. Juga memasukkan tagar. Tagar bahagia di rumah, tagar Kemendikbud RI, tagar budaya saya, tagar Yuvisual. Dan maksimalnya itu nanti malam kalau nggak salah ditutupnya. Tapi semoga aja diperpanjang. Soalnya lumayan hadiahnya. Saya juga udah sempat lihat-lihat, ternyata udah ada yang upload juga. Ayo yang lain, semangat. Yang lain semangat bikin animasinya, terus upload ya. Saya mengingatkan lagi, program ini merupakan persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru bekerja sama dengan Yuvisual. Jadi sekian dulu untuk workshop sekarang. Ini yang terakhir untuk workshopnya. Semoga ada workshop selanjutnya. Terima kasih untuk yang udah ngikutin dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak. Makasih banyak sekali. Makasih banyak banget. Makasih. Saya Adimas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang menyinggung. Saya Dimas dari Yuvisual. Terima kasih telah menonton workshop daring. Selamat tinggal. Lagunya enak. Mengapa harus kamu dulu yang pergi, Mas? Eyang ulang tahun, bantuin aku bikin kejutan yuk. Boleh, ayo. Ayo. Yuk. Eyang, dipakai dulu ya. Kenapa? Sialnya dipakai dulu. Diiketin ya. Adik mau bantuin? Bisa? Udah? Kelihatan nggak? Yuk, Eyang ikut kita yuk. Awas, awas. Kamu udah duduk ke sini. Awas, jangan. Oke, oke.
Wayang Udi. Wayang orang lho, Cek. Wah, wayang Dik. Banyak itu. Ini nari kayak apa? Roro Jonggrang ya? Ada nonton Roro Jonggrang sama siapa itu? Mama sama Tina. Iya, iya. Siapa kamu? Abi Bayu. Eyang, ini kakak belajar dari budaya saya. Buat Eyang. Selamat ulang tahun ya, Eyang.